أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setiap tahun kita mengadakan acara yang berkaitan dengan nubuatan Muslim Maud pada tanggal 20 Februari dan kita memperingati hari tersebut. Nubuatan tersebut adalah nubuatan akan lahirnya seorang putra yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam setelah mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala sebagai jawaban atas keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh para penentang Islam. Para musuh Islam mengatakan bahwa Islam tidak mampu untuk memperlihatkan tanda kebenaran. Beliau alaihissalam bersabda, "Aku telah mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala, dan aku sampaikan bahwa satu tanda agung akan kebenaran Islam yang akan tergenapi dengan perantaraanku adalah kelahiran seorang putraku. Ia akan berumur panjang, akan mengkhidmati Islam." Lalu beliau alaihissalam memberitahukan keistimewaan lainnya yang jumlahnya sekitar 53 keistimewaan. Ini bukanlah nubuatan yang biasa-biasa. Alhasil, Hadrat Masih Maud alaihissalam pun memberitahukan jangka waktu tertentu di mana putra tersebut akan lahir dan selanjutnya akan berumur panjang dan akan mendapatkan taufik untuk memberikan pengkhidmatan agung bagi Islam. Setiap tahun, berbagai sisi dari nubuatan tersebut diuraikan dalam acara-acara jemaat. Tahun ini pun, insya Allah akan diadakan acara-acara di jemaat-jemaat dan akan disampaikan banyak hal. Begitu juga di MTA pun ditayangkan. Detailnya dapat diketahui dari acara-acara tersebut. Saat ini saya akan sampaikan beberapa rujukan yang saya kutip dari sabda Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu langsung perihal bagaimana kehidupan masa awal beliau, bagaimana kondisi kesehatan, dan bagaimana perlakuan Allah Ta'ala kepada beliau. Nubuatan bahwa putra tersebut akan berumur panjang yang berbunyi seorang anak lelaki akan berumur panjang berkenaan dengan kondisi kesehatan anak tersebut, yakni nubuatan yang mengatakan bahwa seorang anak akan berumur panjang. Berkenaan dengan kondisi kesehatan anak yang akan berumur panjang tersebut, Anda dapat memperkirakan dari keterangan berikut bagaimana kondisi kesehatan anak tersebut. Hadrat Muslim Maud sendiri bersabda, "Ketika saya masih anak-anak, kesehatan saya sangat lemah. Pertama, saya mengidap batuk rejan, dan kesehatan saya sedemikian memburuk sehingga sampai usia 11-12 tahun, saya berada di ambang perseteruan antara hidup dan mati. Pada umumnya ini jugalah yang menjadi anggapan bahwa saya tidak akan mungkin berumur panjang. Pada masa itu juga,
mata saya mulai sakit dan memerah. Begitu sakitnya sehingga satu mata saya lebih kurang telah tak berfungsi, yakni penglihatan mulai hilang. Karenanya saya tidak dapat melihat dengan jelas. Saat ini pun penglihatan tidak jelas. Kemudian seiring bertambahnya umur, saya terjangkit demam berturut-turut hingga 6-7 bulan lamanya dan saya divonis terjangkit penyakit TBC. Disebabkan oleh hal-hal tersebut, saya tidak dapat belajar dengan teratur. Saya tidak bisa pergi ke sekolah. Seorang guru matematika di sekolah saya bernama Master Fakirullah Sahib suatu kali pergi menemui Hadrat Masih Maud alaihi salam untuk mengeluhkan saya bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk belajar dan sering absen dari sekolah. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, "Saya khawatir Masih Maud alaihi salam akan marah." Namun Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, "Pak Guru, kesehatan anak ini lemah. Sudah mampu begitu saja, saya bersyukur ia bisa masuk sekolah, meskipun jarang, sehingga setidaknya bisa ada yang masuk ke telinganya. Anda tidak perlu memaksakannya." Hadrat Masih Maud alaihi salam lebih lanjut bersabda, "Lagi pula dengan mengajarkan matematika tidak akan terlalu berguna juga baginya, karena kita tidak akan memintanya untuk membuka toko." Demikianlah kondisi kesehatan beliau pada masa anak-anak dan di sekolah. Siapa yang dapat menjamin anak yang kondisinya seperti itu akan berumur panjang? Dan tidak hanya berumur panjang, bahkan terdapat nubuatan juga bahwa ia akan dipenuhi dengan ilmu zahir dan batin. Dalam kondisi kesehatan seperti itu, siapa yang dapat mengatakan bahwa ia pun akan meraih ilmu-ilmu tersebut? Alhasil, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, "Mempelajari Al-Quran dan hadis saja cukup bagimu. Kesehatan saya begitu lemahnya kondisi kesehatan saya, sehingga saya benar-benar tidak mampu untuk mempelajari keilmuan duniawi. Penglihatan saya lemah, saya selalu gagal dalam mengikuti ujian SD, SMP, dan SMA. Tidak pernah lulus dalam ujian manapun. Namun Tuhan telah menubuatkan berkenaan dengan saya akan dipenuhi dengan ilmu zahir dan batin." Alhasil, meskipun saya tidak mempelajari ilmu apapun dari antara ilmu duniawi, namun Allah Ta'ala telah membuat saya dapat menulis buku-buku yang luar biasa dengan perantaraan pena saya, yang dengan membacanya membuat dunia terheran-heran, dan mereka terpaksa mengakui bahwa tidak mungkin ada tulisan yang lebih baik dari ini berkenaan dengan permasalahan keislaman. Beliau bersabda, "Baru-baru ini saya telah selesai menulis satu bagian tafsir Al-Quran yang dinamai Tafsir Kabir. Setelah membacanya, para ulama besar penentang mengakui dengan mengatakan, hingga hari ini tidak ada tulisan tafsir yang kualitasnya seperti tafsir ini." Saya sering berkunjung ke Lahore dan penduduk Lahore mengetahui bahwa para dosen universitas sering datang menemui saya. Begitu juga para mahasiswa, doktor, pemimpin ternama, pengacara. Namun, tidak pernah satu kali pun terjadi di mana saya tidak dapat menjawab dan membungkam keberatan yang dilontarkan oleh cendekiawan terkenal manapun dengan merujuk pada ajaran Islam dan Al-Quran. Sehingga akhirnya orang yang tadinya berkeberatan terpaksa mengakui bahwa memang benar bahwa tidak mungkin ada keberatan hakiki yang dapat dilontarkan terhadap Islam. Ini semata-mata merupakan karunia Allah semata yang senantiasa menyertai saya. Jika tidak, dari sisi keilmuan duniawi, saya tidak mempelajari apa-apa. Namun saya tidak juga mengingkari bahwa Allah Ta'ala sendiri yang telah memberikan ilmu kepada saya dari sisinya dan menganugerahkan bagian dari berbagai keilmuan zahir dan batin kepada saya. Selanjutnya berkenaan dengan akan dipenuhinya beliau dengan ilmu zahir dan batin, yakni bagaimana Allah mengajarkan keilmuan kepada beliau. Beliau bersabda, "Ketika masih anak-anak, saya melihat ru'ya, ada sebuah lonceng berbunyi, darinya muncul suara
yang semakin bertambah sehingga berubah bentuk menjadi bingkai gambar. Lalu saya melihat ada gambar muncul dari bingkai tersebut. Tidak lama kemudian, gambar mulai bergerak. Seketika dari gambar tersebut ada satu wujud yang melompat, lalu berada di hadapan saya. Wujud itu mengatakan, saya adalah malaikat Tuhan, datang untuk mengajarkan tafsir Al-Quran kepadamu. Saya berkata, silahkan ajarkan. Mulailah malaikat tersebut mengajarkan tafsir surat Al-Fatihah. Ia terus mengajar, dan terus mengajar. Hingga ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, malaikat itu berkata, sekian banyak ahli tafsir yang berlalu hingga hari ini, mereka semua hanya menulis sampai ayat tersebut. Namun aku akan ajarkan kepadamu ayat yang selanjutnya juga. Kemudian malaikat tersebut mengajarkan tafsir seluruh surah Al-Fatihah kepada saya. Makna dari ru'ya tersebut sebenarnya adalah telah ditanamkan ke dalam diri saya keahlian dalam memahami Al-Quran. Keahlian tersebut sedemikian rupa tingginya di dalam diri saya sehingga saya dapat menyatakan bahwa dalam acara apapun saya bersedia untuk menyatakan bahwa saya dapat menjelaskan seluruh keilmuan Islami yang bersumber dari surat Al-Fatihah. Beliau sampaikan tantangan demikian kepada dunia, namun setelah itu tidak pernah ada yang datang untuk menyambut tantangan tersebut. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, ketika saya masih remaja, tim sepak bola sekolah saya berangkat ke Amritsar untuk bertanding sepak bola dengan tim sepak bola Khalsa College Amritsar, yakni non-muslim. Tim sepak bola kami menang dalam pertandingan tersebut karena tim kami telah memberikan nama baik bagi umat Islam. Untuk itu, meskipun menentang jemaat kita, seorang tokoh muslim mengundang tim kami untuk minum teh chai. Ketika sampai di sana, saya diminta untuk menyampaikan pidato. Padahal saya tidak melakukan persiapan untuk pidato tersebut. Ketika saya diminta serta-merta, saya teringat dengan ru'ya yang saya terima berkenaan dengan malaikat yang mengajarkan ilmu tafsir Al-Quran kepada saya. Pertama-tama, saya memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Ya Tuhan, malaikat Engkau telah mengajarkan kepadaku tafsir surah Al-Fatihah dalam mimpi. Pada hari ini, saya ingin menguji apakah mimpi tersebut berasal dari Engkau atau hanya tipuan suara hati saya. Jika memang mimpi tersebut berasal dari Engkau, maka beritahukan hari ini padaku poin dari surah Al-Fatihah yang sebelum ini tidak pernah dijelaskan oleh mufassir manapun di dunia ini. Seketika setelah selesai memanjatkan doa tersebut, Allah Ta'ala memasukkan satu poin ke dalam diri saya dan saya sampaikan. Saya katakan, coba perhatikan. Allah Ta'ala mengajarkan doa berikut di dalam Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yakni, wahai umat Islam, kalian biasakanlah untuk membaca doa tersebut dalam setiap rakaat salat 5 waktu, yang maksudnya adalah, jangan sampai kami menjadi maghdub dan dhalin. Arti dari maghdub telah dijelaskan oleh Rasulullah sendiri dalam hadis-hadis. Rasulullah bersabda, yang dimaksud maghdub adalah al-Yahud, sedangkan dhalin adalah Nasrani. Jadi, maksud dari ghairil maghdub adalah, ya Tuhan, jangan sampai kami menjadi seperti Yahudi, dan maksud dari waladdallin adalah jangan sampai kami menjadi seperti Nasrani. Hal ini dijelaskan lebih lanjut karena Rasulullah bersabda bahwa akan datang seorang Al-Masih di dalam umat ini. Jadi, barang siapa yang mengingkarinya, sudah pasti akan memiliki sifat seperti Yahudi. Di sisi lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitnah Kristen pada suatu zaman tertentu akan meningkat demi untuk mendapatkan roti, pekerjaan, dan meraih kehormatan dalam masyarakat. Orang-orang akan memilih agama Kristen atau akan menerima Kristen karena tertipu atau karena tidak memahami ajaran agamanya sendiri. Namun sungguh aneh, surat Al-Fatihah turun di Makkah, yang mana saat itu Kristen tidak terlalu menentang Islam, tidak juga Yahudi. Pada masa itu, yang paling banyak menentang adalah para penyembah berhala. Namun tidak diajarkan doa yang berbunyi, ya Tuhan, jangan sampai kami menjadi seperti para penyembah berhala. Melainkan diajarkan doa, ya Tuhan, jangan jadikan kami seperti Yahudi dan Nasrani. Dari ini dapat diketahui dengan jelas bahwa melalui doa tersebut, Allah Ta'ala menubuatkan bahwa penyembah berhala akan dihapus untuk selama-lamanya, sehingga tidak akan tersisa lagi sedikit pun. Jadi, tidaklah perlu umat Islam diajarkan doa yang berkaitan dengan mereka. Adapun Yahudi dan Kristen atau kedua-duanya akan terus ada, sehingga perlu bagi kalian untuk senantiasa memanjatkan doa tersebut guna terhindar dari fitnah mereka. Setelah saya selesai menyampaikan pidato tersebut, para tokoh besar datang menemui saya dan mengatakan,
Anda telah mempelajari Al-Quran dengan mendalam. Kami baru pertama kali mendengar poin seperti yang Anda sampaikan tadi. Pada kenyataannya, silakan perhatikan seluruh tafsir. Tidak ada seorang mufassir pun yang menjelaskan poin tersebut hingga hari ini. Padahal umur saya saat itu sekitar 20 tahun ketika Allah telah membukakan poin tersebut kepada saya. Alhasil, Allah Ta'ala menganugerahkan ilmu Al-Quran kepada saya dengan perantaraan malaikatnya. Dia telah menyamaikan suatu keahlian di dalam diri saya sebagaimana seseorang mendapatkan kunci khazanah. Seperti itulah saya mendapatkan kunci ilmu Al-Quran. Tidak ada satupun ulama dunia yang tampil ke hadapan saya yang kepadanya saya tidak dapat menzahirkan keutamaan Al-Quran. Saat itu beliau tengah menyampaikan pidato di Lahore. Banyak universitas yang dibuka di sini. Para pakar besar keilmuan dijumpai di sini. Saya katakan kepada semuanya, silahkan hadirkan pakar ilmu apapun ke hadapan saya. Silahkan hadirkan profesor bidang apapun di dunia ini. Silahkan hadirkan ilmuwan dunia manapun ke hadapan saya. Silahkan mereka menyerang Al-Quran dengan keilmuannya masing-masing. Saya dengan karunia Allah Ta'ala dapat memberikan jawaban kepada mereka sehingga dunia akan mengakui bahwa keberatannya telah terbantahkan. Saya nyatakan bahwa saya akan menjawab mereka dengan menggunakan kalam Allah Ta'ala dan akan memperlihatkan kepada mereka bagaimana saya membantah keberatan mereka dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana telah beliau sabdakan bahwa saat itu umur beliau masih 20 tahun, namun telah memiliki keyakinan yang sempurna akan wujud Allah Ta'ala. Namun keyakinan sempurna tersebut timbul pada usia berapa tahun? Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Muslim Maud sendiri bersabda, yang darinya dapat diketahui bahwa Allah Ta'ala sendiri menjadikan beliau penggenapan sebagai Muslim Maud dari sejak kecil. Sebagaimana beliau bersabda, tahun 1900 telah mengarahkan hati saya pada hukum-hukum Islami. Saat itu, saya masih berumur 11 tahun. Ada seseorang yang membawakan untuk Masih Maud alaihi salam satu pakaian jubah yang kainnya sejenis cingit. Lalu saya meminta jubah itu dari beliau. Bukan atas dasar fikiran apa-apa, melainkan saya menyukai warna dan coraknya. Namun saya tidak dapat mengenakannya, karena bagian bawahnya terlalu panjang hingga ke bawah kaki saya. Ketika saya berusia 11 tahun dan 1900 tahun telah menapakkan kaki di dunia ini, yakni tahun 1900 Masehi telah menginjakan kaki di dunia, maka timbullah pemikiran di dalam hati saya, yakni kenapa saya beriman kepada Allah Ta'ala? Apa bukti keberadaan wujudnya? Pada malam hari, saya terus merenungkan hal tersebut hingga lama. Akhirnya, pada pukul 10:11, hati saya memutuskan bahwa memang benar ada Tuhan yang Maha Esa. Detik itu merupakan detik yang sangat menggembirakan bagi saya. Saat-saat yang sangat membahagiakan. Sebagaimana ketika seorang anak menemukan ibunya akan merasakan bahagia, demikianlah saya pun saat itu merasa bahagia ketika menemukan pencipta saya. Seperti itu pemikiran beliau ketika berusia 11 tahun. Keimanan yang tadinya hanya dalam corak pendengaran saja telah berubah menjadi pengetahuan. Alhasil, beliau mengatakan bahwa saat itu beliau begitu larut dalam kebahagiaan. Pada saat itu saya berdoa kepada Allah Ta'ala dan terus melakukannya hingga sekian masa, yakni, Ya Tuhanku, jangan pernah timbul keraguan di dalam diriku berkenaan dengan zat Engkau. Saat itu saya berusia 11 tahun, saat ini saya berusia 35 tahun, namun saat ini pun saya sangat memandang doa tersebut dengan penuh rasa hormat. Saat ini pun itu pula lah yang saya katakan, Ya Tuhanku, jangan pernah timbul keraguan di dalam diriku berkenaan dengan zat Engkau. Memang pada saat itu saya masih kecil, dan sekarang saya sudah lebih berpengalaman. Sekarang saya semakin mengintensifkannya dengan mengatakan, Ya Tuhanku, timbulkanlah hakul yakin dalam diriku berkenaan dengan zat Engkau. Beliau bersabda, topik pembicaraan semakin meluas. Tadi saya tengah menulis bahwa saya telah meminta satu jubah dari Hadrat Masih Maud alaihi salam ketika dalam diri saya mulai timbul gelombang pemikiran. Seperti yang saya sebutkan di atas, suatu hari pada waktu duha atau isyraq, saya berwudu dan jubah itu saya minta. Bukanlah karena coraknya indah, melainkan karena jubah itu berberkat, telah dikenakan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ini adalah perasaan pertama yang timbul dalam hati saya akan kekudusan seorang utusan Tuhan. Kemudian beliau bersabda, saat itu saya menutup pintu rapat-rapat lalu melaksanakan ibadah nafal sambil menangis meratap.
Dalam satu tempat lain, beliau menjelaskan dengan lebih rinci tentang bagaimana di usia 11 tahun beliau telah mengenali wujud Allah Ta'ala. Hadrat Muslih Maud bersabda, saat itu saya berusia 11 tahun, Allah Ta'ala dengan karunia-Nya telah taufik kepada saya untuk mengubah ajaran yang saya terima menjadi suatu keimanan. Saat itu adalah waktu setelah maghrib. Saya tengah berdiri di kediaman saya dan sesaat terlintas dalam benak bahwa apakah saya menjadi seorang Ahmadi karena sosok pendiri jemaat Ahmadiyah adalah ayahanda saya, ataukah saya menjadi Ahmadi karena Ahmadiyah adalah benar. Dan ini adalah jemaat yang telah didirikan oleh Allah Ta'ala. Setelah muncul pemikiran demikian, saya memutuskan untuk tidak keluar sebelum merenungkannya. Dan jika akhirnya saya mengetahui bahwa Ahmadiyah tidak benar, saya tidak akan memasuki kamar saya, dan saya akan beranjak dari halaman rumah ini menuju keluar. Ini adalah pemikiran seorang anak berusia 11 tahun. Alhasil, setelah memutuskan demikian, saya mulai merenung, dan secara alamiah muncul beberapa dalil di hadapan saya, yang lalu dalil tersebut pun saya uji. Terkadang, saya memberinya satu dalil, lalu memecahkannya, lalu memberinya dalil kedua, lalu memecahkannya, lalu memberi dalil ketiga, lalu memecahkannya, hingga seiring dengan ini muncullah pertanyaan ini di hadapan saya, bahwa apakah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah yang benar, dan apakah saya meyakininya sebagai sosok yang benar karena ini adalah ajaran ayah ibu saya bahwa beliau adalah sosok yang benar, atau saya meyakininya benar karena adanya dalil-dalil yang telah jelas di hadapan saya bahwa memang benar Rasulullah adalah Rasul yang benar. Ketika pertanyaan ini tiba di hadapan saya, kalbu saya berkata bahwa saya pun harus memutuskan hal ini. Selanjutnya secara alamiah di dalam kalbu saya pun muncul pertanyaan tentang wujud Allah Ta'ala, dan saya berkata bahwa ini pun adalah hal yang harus diselesaikan, bahwa apakah saya meyakini wujud Allah Ta'ala hanya sebatas ajaran saja, atau apakah hakikat akan wujudnya telah sungguh tersingkap pada diri saya bahwa ada satu wujud Tuhan di dunia ini. Maka saya pun mulai merenungi pertanyaan tentang wujud Allah Ta'ala ini, dan hati saya berkata, jika Tuhan itu ada, maka Rasulullah adalah sosok Rasul yang benar, dan jika Muhammad Rasulullah SAW adalah Rasul yang benar, maka Hadrat Masih Maud SAW pun adalah sosok yang benar. Dan jika Hadrat Masih Maud SAW adalah benar, maka sesungguhnya Ahmadiyah pun adalah benar. Lalu jika wujud Tuhan tidak terdapat di dunia, maka tidak ada satu pun di antara sosok-sosok itu yang benar. Saya telah memutuskan bahwa hari ini saya harus menyelesaikan persoalan ini, dan apabila hati saya memutuskan bahwa wujud Tuhan itu tidak ada, maka saya tidak akan tinggal di rumah saya, dan saya akan pergi keluar dengan segera. Beliau bersabda, setelah memutuskan demikian, saya pun mulai merenung dan terus-menerus berpikir. Dari segi usia, saat itu saya berusia belia dan masih belum sanggup memberi jawaban yang logis. Meski demikian, saya terus-menerus merenung hingga pikiran saya pun menjadi letih. Saat itu saya memandang ke arah langit. Hari itu langit cerah tidak berawan. Demikianlah bagaimana cara Allah Ta'ala mengajarkan beliau. Huzur bersabda, langit yang sangat jernih dan bintang gemintang yang tengah bercahaya dengan sangat indah di langit, apakah ada pemandangan lain selain ini yang dapat memberi ketentraman bagi pikiran yang penuh letih ini? Saat itu beliau telah sangat letih dan terus melihat ke langit dan bintang-bintang, maka saya pun mulai melihat ke arah bintang gemintang hingga saya tenggelam dalam memandang bintang-bintang. Beberapa saat kemudian, tatkala pikiran saya mendapat kesegaran kembali, maka saya berkata di dalam hati, betapa indahnya bintang-bintang itu. Namun apakah yang ada setelah bintang-bintang itu? Dalam hati saya menjawab, setelahnya mungkin ada bintang-bintang lainnya. Lalu saya berkata, apalagi yang ada setelahnya? Dan hati saya pun kembali menjawab bahwa setelahnya akan ada bintang-bintang lainnya. Lalu hati saya bertanya, jika demikian maka apalagi setelahnya? Maka pikiran saya pun kembali menjawab bahwa setelah bintang-bintang itu mungkin ada bintang-bintang lainnya. Saya berkata, baik, lantas apa yang ada setelahnya? Maka demikian pula lah jawaban yang diberikan oleh hati dan pikiran saya, yaitu mungkin pasti ada beberapa bintang lain. Lalu hati saya berkata, mengapa seperti demikian? Bahwa setelah suatu gugusan bintang ada gugusan yang kedua, lalu setelah yang kedua ada yang ketiga, dan setelah yang ketiga ada yang keempat. Lalu apakah rangkaian ini tidak akan berakhir? Jika berakhir, maka apakah yang akan terjadi setelahnya? Inilah pertanyaan yang kebanyakan orang menjadi bertanya-tanya, dan mereka berkata, apakah makna saat kita mengatakan bahwa Tuhan adalah wujud yang tidak terbatas, dan Tuhan adalah wujud yang abadi, karena pada akhirnya hendaknya ada suatu kesudahan. Inilah pertanyaan yang muncul di hati saya tentang bintang-bintang, dan saya berkata, apakah pada akhirnya ini akan berakhir ataukah tidak? Jika ya, maka apakah yang terjadi setelahnya? Dan jika tidak berakhir, maka rangkaian apakah yang tidak memiliki akhir? Tatkala pikiran saya tiba di sini, maka saya berkata, persoalan tentang apakah wujud Tuhan itu terbatas atau tidak terbatas adalah sama sekali sia-sia. Biarkanlah tentang wujud Allah Ta'ala. Apa yang akan Anda sekalian katakan tentang bintang-bintang tersebut?
karena ini tengah ada di hadapan kedua mata saya. Jika kita mengatakannya sebagai wujud yang terbatas, maka terbatas adalah sesuatu yang setelahnya akan muncul benda yang lain. Jadi, yang menjadi pertanyaan adalah, jika ini adalah sesuatu yang terbatas, maka apalagi yang ada setelahnya? Lalu, jika itu pun terbatas, maka apalagi yang ada setelahnya? Lalu, jika ada yang berkata bahwa ini pun tidak terbatas, yakni seandainya manusia dapat menerima bahwa bintang-bintang adalah tidak terbatas, maka mengapa manusia tidak dapat menerima bahwa wujud Allah Ta'ala adalah tidak terbatas? Maka saat itulah hati saya berkata bahwa sungguh Tuhan itu ada dan mereka telah melontarkan keberatan pada hukum alam yang merupakan ciptaan dari zatnya. Dan Tuhan berfirman, jika kalian melontarkan keberatan ini kepada wujudku yang tidak terlihat, maka lihat jawaban apakah yang kalian berikan terkait sesuatu yang tengah tampak pada kalian. Karena keberatan yang kalian berikan kepadaku itu pun tertuju pada mereka dan kalian tidak memiliki jawaban apapun tentang hal itu. Sementara terhadap wujud Allah Ta'ala kalian tanpa segan mengatakan bahwa kalian tidak mengetahui mengapa wujudnya itu tidak terbatas. Di tempat lain, Hadrat Muslim Maud bersabda, dengan dalil ini, tatkala saya dapat membuktikan keberadaan wujud Allah Ta'ala, maka perihal kebenaran sosok Rasulullah dan kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam pun telah menjadi jelas di hadapan saya. Alhasil, ini merupakan satu bukti bahwa Allah telah memenuhi beliau dengan berbagai ilmu, yaitu dia telah melahirkan pertanyaan demikian di dalam kalbu seorang anak biasa yang tengah mencari ilmu dan dia juga yang membimbingnya. Tentang bagaimana pendapat Hadrat Khalifatul Masih yang pertama terkait sosok Hadrat Muslim Maud, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama sendiri telah bersabda, dan dari ini diketahui bahwa saat itu beliau telah menganggap anak tersebut akan menjadi Muslim Maud dan akan menjadi sosok yang memenuhi nubuatan Muslim Maud. Hadrat Muslim Maud menyebutkan satu dua peristiwa. Beliau bersabda, telah berlalu waktu yang lama sejak saya pertama-tama menjalankan risalah Tashhizul Azhan bersama beberapa teman saya untuk menjadikan risalah tersebut mengemuka. Di dalamnya terdapat tulisan karya saya yang berisi maksud dan tujuan risalah tersebut. Lalu ketika tulisan itu terbit, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu secara khusus memujinya di hadapan Hadrat Masih Maud alaihissalam dan menyampaikan bahwa tulisan ini sangatlah layak agar huzur pun berkenan membacanya. Maka dari itu Hadrat Masih Maud alaihissalam meminta risalah tersebut saat di Masjid Mubarak dan tampaknya beliau meminta Mauli Muhammad Ali Sahib untuk memperdengarkan tulisan tersebut dan beliau pun memujinya. Namun setelah itu, tatkala saya bertemu dengan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, beliau sebelumnya memang memuji ini di hadapan Hadrat Masih Maud alaihissalam, namun setelahnya secara pribadi beliau menyampaikan, Mia, tulisanmu sangatlah bagus, namun hati saya belum gembira. Beliau bersabda, di negeri kami ada satu perumpamaan yang masyhur, unta 40 dan anaknya 42, yakni harga seekor unta lebih murah dan harga anaknya lebih mahal 2 rupiah. Dan kamu belum memenuhi perumpamaan ini. Hadrat Muslim Maud bersabda, saat itu saya tidak terlalu faham bahasa Punjabi dan tidak memahami maknanya, maka karena melihat rona wajah saya yang terheran, maka Hadrat Khalifatul Masih yang pertama pun bersabda, mungkin kamu belum memahami maknanya. Beliau lalu bersabda, ada perumpamaan di daerah kami, ada seseorang yang tengah menjual unta dan bersamanya ada anak unta juga, yang di daerah kami disebut dengan toda. Ada yang menanyakan harganya, lalu ia menjawab bahwa harga unta 40 rupiah dan harga anak unta 42 rupiah. Pembeli itu bertanya, mengapa seperti ini? Toda pun adalah seekor unta juga, dan ia pun masih kecil. Demikian juga di hadapanmu terdapat Barahin Ahmadiyah, karya Hadrat Masih Maud alaihissalam. Tatkala buku ini ditulis di hadapan beliau, yakni di hadapan Hadrat Masih Maud alaihissalam, tidak terdapat suatu literatur keislaman, namun di hadapanmu kini hal itu ada. Dan saya berharap kamu membuat sesuatu yang lebih dari itu dengan memanfaatkan buku tersebut. Hadrat Muslim Maud menuturkan, siapakah yang dapat melampaui keilmuan yang dimiliki oleh utusan-utusan Tuhan? Yang beliau maksud bukanlah demikian, namun yang beliau inginkan adalah agar saya terus berupaya menggali khazanah-khazanah yang terpendam di dalamnya. Yang dimaksud oleh Hadrat Khalifatul Masih yang pertama adalah bahwa inilah yang menjadi tugas bagi generasi penerus, yaitu semakin meninggikan pondasi yang telah ada sebelumnya. Saat itu Hadrat Khalifatul Masih yang pertama sungguh mengetahui bahwa bagaimana keadaan kesehatan beliau dan kemampuan keilmuan beliau. Maka dari itu, pandangan beliau yang sangat tinggi terhadap Hadrat Muslim Maud ini sesungguhnya menggambarkan bahwa betapa anak ini memiliki kemampuan dan ia sanggup menulis karya-karya yang sangat bernilai tinggi. Alhasil, Hadrat Muslim Maud bersabda, ini adalah suatu hal yang apabila generasi selanjutnya mencamkan ini di dalam benak mereka, maka mereka sendiri pun akan dapat meraih berbagai keberkatan dan karunia dan dapat menjadi sarana turunnya keberkatan dan karunia bagi bangsanya. Namun upaya untuk lebih maju dari ayahanda sendiri ini hendaknya di dalam hal-hal kebaikan.
Bukan berarti bahwa anak seorang pencuri harus berupaya agar menjadi pencuri yang melampaui ayahnya, tetapi maknanya adalah keturunan seorang yang dawam salat harus berupaya agar menjadi dawam salat melampaui ayahnya. Tentang keadaan kesehatan Hadrat Muslim Maud di masa belia, terdapat satu peristiwa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ada satu lagi peristiwa tentang keadaan kesehatan dan keilmuan beliau. Ini pun merupakan peristiwa tentang betapa kasih sayang dan kepedulian Hadrat Khalifatul Masih yang pertama dan Hadrat Masih Maud salam kepada beliau radhiyallahu anhu. Ini pun membuktikan keyakinan beliau bahwa anak inilah yang kelak akan menjadi sosok Muslim Maud. Alhasil, tentang peristiwa ini Hadrat Muslim Maud bersabda, dalam hal pendidikan saya, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama adalah yang paling banyak berlaku ihsan kepada saya, karena beliau sendiri adalah sesosok tabib dan beliau telah memaklumi bahwa kondisi kesehatan saya tidak dapat memungkinkan saya untuk dapat membaca buku hingga waktu lama. Maka cara beliau adalah beliau mempersilahkan saya duduk di dekat beliau dan bersabda, "Mia, saya akan terus membaca dan mohon terus menyimak." Lalu Hadrat Muslim Maud seraya menjelaskan keadaan kesehatannya bersabda, "Keadaan saya ini disebabkan saya pernah menderita penyakit trakoma di kedua mata saya. Sebelumnya pun telah dijelaskan tentang penyakit mata ini, dan selama 3 hingga 4 tahun lamanya penglihatan saya terus buram, dan saya sedemikian menderita karena penyakit ini hingga dokter pun mengatakan bahwa saya akan kehilangan penglihatan." Atas hal ini, Hadrat Masih Maud salam memulai doa-doa secara khusus untuk kesehatan saya. Bersamaan dengan itu, Hadrat Masih Maud pun mulai melakukan puasa untuk saya. Hadrat Muslim Maud bersabda, saat itu saya tidak ingat berapa hari beliau telah berpuasa, dan kemungkinan beliau telah menjalankan 3 hingga 7 hari berpuasa. Ketika beliau berbuka di hari terakhir dan beliau hendak memasukkan suapan ke mulut beliau, maka seketika itu saya membuka kedua mata saya dan mengucapkan bahwa pandangan saya mulai membaik. Hadrat Muslim Maud menuturkan, ketika Hadrat Masih Maud salam hendak berbuka puasa, di saat itulah saya membuka kedua mata saya, dan setelah saya membukanya, saya berkata, saya mulai dapat melihat dengan jelas. Namun akibat dari kerasnya penyakit tersebut dan penyakit yang menyerang secara terus-menerus itu menjadikan salah satu penglihatan saya melemah. Beliau menjelaskan ini secara rinci. Alhasil, penglihatan mata kiri saya sangat lemah. Saya masih dapat melihat jalan, namun saya tidak sanggup membaca dengannya. Jika ada seorang yang saya kenal yang duduk di jarak 2 hingga 4 kaki dari saya, maka saya masih dapat melihat dan mengenalinya. Namun jika yang duduk adalah seorang yang tidak saya kenal, maka saya tidak sanggup mengenali wajahnya. Hanya mata kananlah yang bekerja. Namun ini pun telah terkena penyakit trakoma, dan penyakit itu menyerang dengan sangat kerasnya, hingga saya harus melalui banyak malam yang dengan terjaga. Jadi inilah keadaan kesehatan beliau. Namun kini lihatlah betapa besar karya keilmuan beliau, betapa besarnya pertolongan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau. Singkat kata, Hadrat Muslim Maud bersabda, Hadrat Masih Maud salam telah menyampaikan kepada para guru saya pengajarannya agar disesuaikan dengan keinginannya. Silahkan ia belajar sesuai keinginannya, dan jika tidak, maka janganlah ia dipaksakan, karena kesehatannya tidak memungkinkannya untuk dapat memikul seluruh beban pelajaran. Hadrat Masih Maud salam hingga berulang kali hanya bersabda demikian kepada saya, yaitu belajarlah terjemah Quran dan Bukhari dari Hadrat Maulwi Sahib, yakni Hadrat Khalifatul Masih Awal. Selain itu, Hadrat Masih Maud salam pun bersabda agar saya pun mempelajari ketabiban karena ini merupakan keahlian turun-temurun keluarga kami. Alhasil, beliau bersabda, jadi dengan corak inilah saya menjalani pendidikan, dan saya menjalaninya dengan keterpaksaan karena selain menderita penyakit mata, di masa belia pun saya menderita penyakit liver dan banyak sekali penyakit-penyakit lain yang saya derita. Berkali-kali selama 6 bulan lamanya saya terus-menerus diberikan sari pati kacang hijau dan biji sawi. Bersamaan dengan itu, pembengkakan yang ada limpa pun semakin membesar. Di tempat yang bengkak itu saya kerap dibaluri dengan red loaded of mercury. Leher saya pun kerap dibaluri dengan ini karena saya pun menderita penyakit ulkus. Jadi saya menderita trakoma, penyakit liver, lalu menderita pembengkakan limpa kelenjar getah bening. Lalu saya mulai menderita demam yang tidak turun hingga 6 bulan terus-menerus. Sehingga untuk pendidikan saya pun orang tua memutuskan agar saya belajar sesuai dengan kemampuan dan supaya saya tidak dibebankan lebih. Dengan keadaan ini, siapapun dapat menerka bagaimana keadaan kemampuan pendidikan saya. Suatu saat kakek dari ibu saya, Hadrat Mir Nasir Nawab Sahib, menguji bahasa Urdu saya. Hadrat Muslim Maud bersabda, hingga saat ini pun tulisan Urdu saya tidak sempurna. Namun di saat itu tulisan saya sangatlah buruk hingga sulit untuk dibaca. Beliau sangat berupaya untuk membaca tulisan saya saat itu, namun beliau tidak sanggup. Kepribadian Mir Sahib sangat keras. Dalam keadaan kecewa, beliau segera mendatangi Hadrat Masih Maud salam. Kebetulan saat itu pun saya ada di rumah. Sejak awal saya kerap takut dengan tabiat beliau itu. Hadrat Muslim Maud menuturkan, beliau adalah kakek kami.
Lalu beliau pun datang mengadu kepada Hadrat Masih Maud salam sehingga kekhawatiran pun memuncak bahwa apa yang akan terjadi. Jadi Mir Sahib pun tiba dan beliau berkata kepada Huzur, Huzur, Anda sama sekali tidak menaruh perhatian kepada pendidikan Mahmud. Saya baru saja menguji urdunya dan silahkan lihat sejenak hasilnya. Tulisannya sedemikian buruk sehingga sulit untuk dibaca. Lalu dalam gejolak tersebut, beliau pun berkata kepada Hadrat Masih Maud salam, Huzur sama sekali tidak menghiraukannya dan usianya terus menjadi sia-sia. Tatkala Hadrat Masih Maud salam melihat Mir Sahib yang sedemikian bergejolak ini, beliau bersabda, panggillah Maulwi Sahib. Yani ketika Hadrat Masih Maud salam menghadapi suatu kesulitan, beliau biasanya memanggil Hadrat Khalifatul Masih yang pertama. Hadrat Khalifah awal sangat mencintai saya. Beliau datang dan seperti biasa, beliau berdiri di satu sisi sambil menundukkan kepala. Hadrat Masih Maud salam bersabda, Maulwi Sahib, saya memanggil Anda karena Mir Sahib mengatakan bahwa tulisan Mahmud tidak bisa dibaca. Hati saya menginginkan supaya ia diuji. Seraya mengatakan ini, Hadrat Masih Maud salam mengambil pulpen dan menulis sebuah kalimat dalam 2-3 baris, lalu menyerahkannya kepada saya dan bersabda, salinlah ini. Inilah ujian yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud salam tersebut. Saya menyalinnya dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Pertama, kalimat itu tidak terlalu panjang. Yang kedua, saya hanya tinggal menyalinnya, dan menyalin tentu lebih mudah karena semuanya sudah ada di hadapan. Kemudian saya menyalinnya secara perlahan-lahan. Saya menuliskan alif, ba, dan sebagainya dengan hati-hati. Ketika Hadrat Masih Maud salam melihatnya, maka beliau bersabda, saya sangat mengkhawatirkan apa yang dikatakan Mir Sahib. Namun tulisannya mirip dengan tulisan saya. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa sejak awal Hadrat Khalifatul Masih awal ada di pihak saya dan mendukung saya. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, Huzur, Mir Sahib terlalu bersemangat. Sebaliknya, tulisannya ternyata sangat bagus. Hadrat Muslim Maud menuturkan, inilah kondisi saya. Coba lihat, dalam kondisi seperti ini bagaimana saya bisa meraih ilmu lahiriah. Kemudian berkenaan dengan kemampuan akademisnya, Hadrat Muslim Maud bersabda pada satu kesempatan, Hadrat Khalifatul Masih awal mengatakan kepada saya, Mia, kesehatanmu tidak memungkinkanmu untuk bisa belajar sendiri. Datanglah pada saya akan membacakan dan kamu akan mendengarkannya. Maka beliau dengan memberikan penekanan, pertama-tama mengajarkan Al-Quran, kemudian mengajarkan Sahih Bukhari. Beliau tidak membacakan Al-Quran secara perlahan-lahan kepada saya, melainkan cara beliau adalah beliau membacakan Al-Quran dan menerjemahkannya secara langsung. Jika ada hal yang dianggap penting, beliau menjelaskannya. Jika tidak, beliau akan membacakannya dengan cepat. Hadrat Khalifatul Masih awal mengajarkan saya seluruh Al-Quran dalam 3 bulan. Setelah itu, terselingi beberapa hal. Setelah kewafatan Hadrat Masih Maud salam, Hadrat Khalifatul Masih awal mengatakan kepada saya, Mia, pelajarilah Bukhari dari saya secara keseluruhan. Hadrat Muslim Maud menuturkan, sebenarnya saya menyampaikan kepada Hadrat Khalifatul Masih awal bahwa Hadrat Masih Maud salam sering mengatakan kepada saya, pelajarilah Al-Quran dan Bukhari dari Maulwi Sahib. Oleh karena itu, di masa kehidupan Hadrat Masih Maud salam pun, saya telah mulai mempelajari Al-Quran dan Bukhari dari Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, meskipun sering terjeda. Demikian juga, atas petunjuk Hadrat Masih Maud salam, saya juga mulai mempelajari ilmu ketabiban dari beliau radhiyallahu anhu. Hadrat Muslim Maud menuturkan, singkatnya, saya mempelajari ilmu ketabiban dari beliau dan juga tafsir Al-Quran. Beliau radhiyallahu anhu menyelesaikan pengajaran tafsir Al-Quran dalam 2 bulan. Beliau mendudukan saya di sampingnya dan terkadang membacakan setengah juz dan terkadang 1 juz dengan terjemahannya. Beliau juga menafsirkan beberapa ayat. Demikian juga beliau menyelesaikan pengajaran Bukhari kepada saya dalam 2-3 bulan. Suatu kali di bulan Ramadan, beliau menyampaikan daras seluruh Al-Quran. Saya juga hadir di dalamnya. Saya juga berkesempatan mempelajari beberapa risalah berbahasa Arab dari beliau. Ringkasnya, inilah keilmuan saya. Berkenaan dengan pidato pertama beliau radhiyallahu anhu dan penzahiran rasa suka Hadrat Khalifatul Masih awal terhadapnya, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, kami mempunyai seorang guru yang mana saya melihat beliau bahwa ketika saya menyampaikan daras, maka beliau hadir secara rutin. Namun berlawanan dengan itu, saya mempunyai seorang guru lainnya. Ketika beliau menyampaikan daras, maka guru yang pertama tadi datang ke masjid dan melihatnya tengah menyampaikan daras. Maka beliau pergi dan mengatakan bahwa apa yang harus didengar dari apa yang disampaikannya. Saya sudah pernah mendengarnya, namun dalam daras saya, meskipun saya adalah murid beliau, dikarenakan beliau berprasangka baik kepada saya,
maka beliau selalu hadir dan biasa mengatakan, alasan saya hadir dalam daras Mia Mahmud adalah karena melaluinya saya mendapatkan pengertian-pengertian baru dari Al-Quran. Ini adalah karunia Allah Ta'ala bahwa kepada sebagian orang di usia mudanya dibukakan ilmu-ilmu yang tidak pernah terfikirkan oleh orang lain. Pada hakikatnya, hal ini adalah bahwa Allah Ta'ala ingin menjadikan beliau radhiyallahu anhu sebagai penggenapan dari Muslim Ma'ud. Oleh karena itu, dia sendiri, yakni Allah Ta'ala sendiri yang mengajarkan kepada beliau. Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu bersabda, di masjid yang sama, yakni kemungkinan ini adalah Masjid Aqsa, pada tahun 1907, saya untuk pertama kalinya menyampaikan pidato di depan publik. Ketika itu adalah pada kesempatan jalsah. Peristiwa ini terjadi pada masa kehidupan Hadrat Masih Maud alaihi salam, 1 tahun sebelum kewafatan beliau. Pada kesempatan jalsah, sangat banyak orang berkumpul. Hadrat Khalifatul Masih Awal juga hadir. Saya membaca ruku kedua surah Luqman dan menjelaskan tafsirnya. Kondisi saya saat itu adalah ketika saya berdiri, dikarenakan sebelumnya saya tidak pernah berpidato di hadapan publik dan usia saya pun saat itu masih 18 tahun. Kemudian saat itu juga hadir Hadrat Khalifatul Masih yang pertama dan juga para anggota anjuman serta banyak kawan-kawan lain yang juga datang. Maka di depan mata saya menjadi gelap. Saat itu saya tidak mengetahui siapa saja yang duduk di depan saya dan siapa saja yang tidak. Pidato berlangsung selama setengah jam atau 3/4 jam. Saya ingat ketika saya selesai berpidato lalu duduk, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama berdiri dan bersabda, Mia, saya ucapkan mubarak untukmu karena kamu telah menyampaikan pidato yang begitu hebat. Saya tidak mengatakan ini untuk menyenangkanmu. Saya memberikan keyakinan kepadamu bahwa pidato ini sungguh bagus. Alhasil, Allah Ta'ala sedemikian rupa memenuhi beliau dengan ilmu-ilmu sehingga 52 tahun kehidupan beliau menjadi saksi bahwa ketika beliau menyampaikan suatu pembahasan baik secara lisan maupun tulisan, entah itu seputar tema-tema keagamaan ataupun tema-tema duniawi, maka beliau mengalirkan sungai ilmu dan ma'rifatnya. Dalam banyak kesempatan, pidato beliau diterima dengan sangat baik oleh kalangan Ghair Ahmadi dan hal ini juga tercatat. Dan mereka menyampaikan pujiannya secara terbuka di depan publik. Surat-surat kabar juga meliput beritanya dan dengan ini menjadi jelas bahwa nubuatan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah tergenapi dengan luar biasa. Singkatnya, literatur dan khutbah-khutbah beliau adalah suatu khazanah yang berharga yang tertuang dalam ribuan halaman. Bahkan mungkin sekitar ratusan ribu halaman. Sekarang ini sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan berbagai bahasa lainnya. Menjadi tugas kita untuk mengambil manfaat darinya. Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu dalam menyatakan diri beliau sebagai penggenapan dari nubuatan Muslim Ma'ud pernah bersabda, dengan karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya, nubuatan yang penggenapannya dinanti-nantikan sejak sekian lama, Allah Ta'ala telah memberitahukan kepadaku melalui ilham dan pengumumannya bahwa nubuatan tersebut telah terpenuhi dalam wujudku dan sekarang Allah Ta'ala telah memberikan hujah yang sempurna kepada para musuh Islam dan menjadikan perkara ini jelas atas mereka bahwa Islam adalah agama Allah Ta'ala yang benar, Muhammad Rasulullah SAW adalah Rasul Allah Ta'ala yang benar, dan Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah utusan Allah Ta'ala yang benar. Pembohonglah mereka yang mengatakan Islam sebagai kebohongan. Pendustalah mereka yang mengatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendusta. Melalui nubuatan agung ini, Tuhan telah mengemukakan kepada orang-orang satu bukti hidup dari kebenaran Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah siapa orangnya yang memiliki kemampuan bahwa ia pada tahun 1886, 58 tahun yang lalu dari hari ini, ketika Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu menjelaskan ini, saat itu telah 58 tahun, bahwa 58 tahun yang lalu dari hari ini, ia bisa memberikan kabar ini dari dirinya bahwa dalam masa 9 tahun akan lahir seorang putra bagi dirinya. Ia akan tumbuh dengan cepat, ia akan mendapatkan kemasyhuran hingga ke pelosok-pelosok dunia, ia akan menyebarkan Islam dan nama Rasulullah SAW di dunia, ia akan dipenuhi ilmu-ilmu zahir dan batin, ia akan menjadi sarana penzahiran keagungan Tuhan, dan ia akan menjadi satu tanda hidup dari kudrat kekuasaan Allah Ta'ala, kedekatannya dan rahmatnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memberikan kabar semacam ini dari dirinya. Tuhan telah mengabarkan ini dan kemudian Tuhan jugalah yang telah memenuhi kabar tersebut melalui sosok yang mengenainya. Dokter tidak memiliki harapan bahwa ia akan tetap hidup atau usianya akan panjang. Kemudian Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu bersabda mengenai kondisi kesehatan beliau. Kondisi kesehatan saya
ketika masa kanak-kanak begitu buruk sehingga pada satu kesempatan Dr. Mirza Yaqub Beg Sahib mengatakan mengenai diri saya kepada Hazrat Masih Maud salam bahwa ia menderita TBC. Kirimlah ia ke daerah pegunungan. Oleh karena itu, Hazrat Masih Maud salam mengirimkan saya ke Shimla. Namun setelah pergi ke sana, saya merasa sedih dan dikarenakan hal ini saya segera pulang kembali. Hadrat Muslim Maud menuturkan, singkatnya, seorang insan yang kesehatannya tidak pernah satu hari pun dalam kondisi baik, Allah Ta'ala telah menjaga insan tersebut tetap hidup, dan dia menjaganya tetap hidup dikarenakan dengan perantaraannya, dia akan menyempurnakan nubuatan-nubuatannya dan menyediakan bukti kebenaran Islam dan Ahmadiyah di hadapan orang-orang. Kemudian sosok yang tidak meraih ilmu apapun dari antara ilmu-ilmu duniawi, namun Allah Ta'ala dengan karunia-Nya telah mengutus para malaikat untuk mengajariku dan memberitahukan kepadaku makna-makna dari Al-Quran yang bahkan tidak pernah terbayangkan dalam benak dan pemikiran seorang manusia. Ilmu yang telah Tuhan anugerahkan kepadaku itu adalah mata air rohani yang memancar dari dadaku. Itu bukanlah khayalan atau kiasan, melainkan ini adalah hal yang qat'i dan meyakinkan bahwa aku memberikan tantangan kepada seluruh dunia bahwa jika di permukaan bumi ini ada seseorang yang mendakwakan bahwa ia diajarkan Al-Quran oleh Allah Ta'ala, maka kapanpun saya siap untuk bertanding dengannya. Namun tidak ada seorang pun yang datang untuk bertanding. Namun saya mengetahui hari ini di muka bumi ini tidak ada yang lain selain diriku yang dianugerahkan ilmu Al-Quran dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepadaku ilmu Al-Quran dan di zaman ini dia telah menetapkanku sebagai guru bagi dunia untuk mengajarkan Al-Quran. Tuhan telah membangkitkanku untuk tujuan ini supaya aku menyampaikan nama Muhammad Rasulullah SAW dan Al-Quran Karim ke penjuru dunia dan supaya aku mengalahkan seluruh agama-agama batil di dunia dalam melawan Islam. Dan Hadrat Muslim Maud telah melaksanakan tugas ini. Di masa beliau, tidak terhitung banyaknya terjemahan-terjemahan Al-Quran telah diterbitkan. Bukan tidak terhitung, namun sampai batas tertentu cukup banyak telah diterbitkan dan kemudian pekerjaan ini hingga sekarang terus ditingkatkan. Di masa hidup beliau, penerjemahan telah dilakukan ke dalam 17-18 bahasa. Demikian juga di masa beliau, tabligh Islam telah sampai ke penjuru-penjuru dunia. Hadrat Muslim Maud bersabda, biarkan dunia mengarahkan kekuatannya, biarkan ia menghimpun seluruh kekuatan dan persekutuannya, biarkan raja-raja Kristen dan pemerintahan-pemerintahannya bersatu, biarkan Eropa dan Amerika bersatu, biarkan semua negara-negara kaya dan adidaya berkumpul dan biarkan mereka bersatu untuk menggagalkanku dalam tujuan ini. Aku bersumpah demi Allah, tetap saja mereka akan gagal melawanku dan Tuhan akan menghancurkan seluruh rencana, makar dan tipu daya mereka di hadapan doa-doa dan upaya-upayaku. Dan melalui diriku atau murid-muridku serta kepengikutan kepadaku untuk membuktikan kebenaran nubuatan ini, Tuhan akan menegakkan kehormatan Islam dengan wasilah dan perantaraan nama Rasulullah SAW dan dia tidak akan meninggalkan dunia selama Islam dengan segenap kemuliaannya belum kembali tegak di dunia dan selama Muhammad Rasulullah SAW belum diakui sebagai Nabi yang hidup di dunia ini. Alhasil, nubuatan ini telah sempurna. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah melewatinya di masa beliau sendiri. Akan tetapi kalimat-kalimat nubuatan ini akan tetap tegak dan insya Allah akan senantiasa tegak selama misi Hadrat Masih Maud salam belum terpenuhi dan selama bendera Islam belum berkibar di seluruh dunia. Alhasil, kita hendaknya selalu ingat bahwa jelasah-jelasah kita untuk memperingati nubuatan tersebut serta mengingatnya baru akan memberikan manfaat jika kita senantiasa mengedepankan tujuan ini, bahwa kita harus menegakkan kehormatan dan kemuliaan Hadrat Rasulullah SAW di dunia dan menzahirkan kebenaran Islam kepada dunia serta membawa semua orang ke bawah bendera Hadrat Rasulullah SAW. Di masa sekarang ini, selain para pengikut Hadrat Masih Maud salam, tidak ada orang lain yang dengan perantaraannya panji Islam akan berkibar kedua kalinya di dunia ini. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر